Halo, assalamualaikum. Kalau muka saya ketutupan berarti emang kotaknya gede ya. Ini adalah Infinix Inbox X1 ya. Jadi kemarin Infinix ngerilis laptop tiba-tiba dan ini bikin penasaran banget karena yang Core i3 ini harganya 5,5 juta ya. Itu hasil diskon 1 juta dari harga normal katanya di JD. Saya sempat ragu mau beli atau enggak sampai akhirnya tengah malam, hampir jam 12 malam, baca chat sama temen katanya promonya cuma hari itu. Ya udah langsung order hari itu. Ternyata besoknya masih promo juga, malah lebih murah 1.000 tapi nggak dapat backpack. Kalau saya dapat backpack cuma dikirimnya ternyata laptopnya duluan. Saya tahu banyak yang penasaran dengan laptop ini, banyak yang komen review dong. Ya karena barangnya baru datang dan saya juga sama penasarannya sama penonton. Yuk kita unbox dulu buat lihat apa saja yang ada di dalam paket penjualannya, sama performa kamera depannya, sama loudspeakernya. Nanti kita tes ya. Tapi yang paling bikin saya penasaran sih sebetulnya build quality-nya ya. Seperti apa build quality laptop 5,5 jutaan dengan spek menggoda. Beratnya hanya sekitar 1,4 kg. Kalau nggak salah baca ya kemarin. Bahannya metal, harganya segitu. Karena kalau dari brand laptop yang sudah sering jualan, harga segitu biasanya dapatnya prosesor Celeron, Intel Celeron ya. Apa memang disubsidi sama JD sebesar itu, 1 juta rupiah, sampai bisa dijual semurah ini? Ya, sedikit disayangkan memang pengirimannya udah kardus gini doang diplastikin. Nggak ada bubble wrap, nggak ada packing kayu, walaupun memang kurirnya pakai kurirnya JD ya, J Express. Semoga sih ya berarti nggak pakai acara lempar-lempar banting-banting ya. Makanya JD pede buat kirim nggak pakai pengamanan lagi. Ini ada dua varian warna, merah dan grey. Saya pilih yang grey karena lebih aman. Kalau misalkan nanti dijual lagi, harusnya tidak sesusah jual yang warna merah ya. Karena warna merah tuh pasti segmented banget. Walaupun kelihatannya menarik ya buat di kamera. Tapi kalau buat dipakai sehari-hari belum tentu semua orang suka. Dan tidak ada spek highlightnya ya di sisi belakang. Cuma ada sedikit keterangan teknis bahwa ini ada nomor SDPPI-nya, sudah lolos sertifikasi Postel. Kemudian, frekuensinya 60 Hz, ini apa nih? Layarnya ya? Tegangannya segitu Indonesia dan diimpor oleh PT Victorindo Jaya Perkasa, Roximas ya. Made in China laptopnya. Kebanyakan laptop sih masih diproduksi di luar ya. Kita akan buka segelnya di sini. Kita keluarkan barangnya. Wow, salah saya. Jadi pelajaran buat yang baru beli juga, jangan buka dalam posisi berdiri seperti itu karena bebannya ternyata ke sisi depan dari kardusnya. Untung nggak sampai jatuh laptopnya tadi ya. Jadi buka dalam posisi horizontal, jangan berdiri atau vertikal kayak gitu ya. Ini dia laptopnya. Lumayan berat, 1,4 kilo. Ya, Ultrabook saya lebih ringan soalnya. Ini layarnya sekitar 14 inci ya harusnya ya. Kemudian di dalamnya ada panduan pengguna, kartu garansi. Nah, ini juga yang jadi kegalauan pemirsa mungkin ya. Garansinya gimana? Kalau nggak salah itu pakai Calcare. Sayangnya juga di kartu garansinya ini nggak ada alamat service centernya. Jadi mungkin kamu harus tanya-tanya ke CS JD, kalau nggak ke adminnya Infinix, di manakah service centernya berada. Oh ya, kita akan buka. Ini adalah kepala chargernya. Adapternya seperti ini. Untuk ukuran sebuah laptop sih tidak terlalu besar sebetulnya ya. Tapi banyak yang lebih kecil. Dengan output, power delivery 65 watt nih maksimal. 20 volt 3,25 ampere. 5 volt 3 ampere, 15 watt juga bisa, paling kecil. Ini harusnya charger ini bisa dipakai buat ngecas smartphone juga ya. Kalau ngelihat parameter tegangan dan arusnya beragam seperti ini. Dan ini portnya adalah USB Type-C si chargernya. Harusnya ini bisa diangkat ngecasnya pakai Baseus GaNCas juga yang 65 watt. Dan ini kabelnya. Tipe kabelnya tebal diameternya. Kalau buat laptop sih tebal begini malah kurang enak ya kalau ditaruh di meja gitu. Type-C itu Type-C ya, si kabelnya, kabel chargingnya.
Sekarang kita langsung lihat penampakan laptopnya. Serius asli saya penasaran dengan build quality-nya. Oke, untuk penampakan sisi depannya atau lid-nya dia two tone ya. Jadi yang atas ini punya aksen atau finishing brush metal. Jadi metal yang disisir. Metal yang dikasih arsiran arah horizontal. Kalau ini lebih kayak warna metal yang ada di smartphone periode sekitar 2015-2016 ya, yang bagian bawahnya ini. Dan ini metal asli, karena dingin banget, sesuai dengan suhu udara di Cimahi yang sangat dingin saat ini. Ada branding Infinix di situ. Ini kalau ngelihat penampakannya, kamu pakai di cafe gitu ya, nggak malu-maluin asli. Di sisi belakang kita bisa lihat juga, ini adalah hinge-nya 2. Lalu ada buangan atau exhaust-nya keluar. Dan air intake-nya dari sisi bawah sini ya, kayaknya ya. Kiri dan kanan tidak ada pembuangan lagi, jadi buangan panasnya ke belakang. Lumayan bagus kalau panasnya dibuang ke belakang, jadi nggak ke arah tangan kita ya. Misalkan tangan kita di kanan atau di kiri megang mouse, nggak kena sama buangan panasnya. Dan di sini ada loudspeaker-nya menghadap ke bawah, bottom firing. Lalu di sini ada kaki karet yang cukup tinggi, cukup tebal. Nih, kamu bisa lihat di sini, di kamera atas ya. Ya, ini nggak bikin mengangkat ya. Si hinge-nya ketika dibuka nggak bikin sudutnya berubah. Jadi mengandalkan kaki karetnya ini untuk dapat ventilasi udara buat pendinginannya. Sini ada kaki karet juga, 2 sudut. Kalau yang di belakang panjang dan tebal banget, jadi membuat space antara sisi bawah dengan surface meja cukup banget sudutnya buat pengambilan udara ya. Oke, kita buka. Silakan yang mau lihat dari sisi depan kayak gini laptopnya. Dan ini katanya bisa dibuka sampai dengan 180 derajat. Di video ini saya akan sangat hati-hati buka tutupnya karena saya belum tahu ya durability-nya. Oke, di sini kita dikasih lapisan plastik pelindung. Touchpad-nya tidak terlalu solid. Kliknya ya lumayan aja lah. Rada goyang di sini, tapi tidak terlalu sih, segini lumayan lah. Ada logo Windows di sini, stiker Windows, kemudian Intel Core i3 10 Gen ya. Ada logo DTS juga, berarti soundnya dari DTS. Kalau disimak nih di daerah sini ada beberapa bolong. 1, 2, 3. Semoga ini loudspeaker juga ya. Jadi loudspeakernya lebih hidup karena lebih banyak outputnya. Dan ini adalah tombol power. Dan ini dia kelengkapan port di sisi kanan. Kalau saya lihat di foto-foto produknya sih memang portsnya lengkap banget. Pertama ada Kensington lock, kemudian USB Type A. Kalau ngeliat warna biru berarti 3.0 atau 3.1 atau 3.2 ke atas ya. Masih ada port USB 2.0 juga. Beberapa peripheral malah butuhnya USB 2.0. Kayak printer yang jadul, dia nggak bisa di 3.0. Kemudian ada jack audio 3,5 mm dan slot micro SD. Wih, mantap. Masih ada slot micro SD-nya. Udah jarang sekarang laptop yang ngasih slot memory card. Dan buat yang suka bikin video sih akan lebih senang lagi kalau slotnya SD card yang ukuran full ya. Kemudian di sini ada DC input. Tapi tadi kan dikasihnya chargernya Type C ya. Jadi nggak dipakai. Kamu kalau mau beli DC input atau adapter, pastikan colokannya sama, lubangnya bulat, diameternya harus sama. Di sini ada LED indikator buat power. Kemudian masih ada port HDMI juga, mantap. Jadi bisa dicolok ke monitor atau ke proyektor dengan mudah. Ada port USB Type A versi 3 lagi nih. Jadi 3 loh si colokan Type A-nya. Mantap banget. Buat mouse, buat keyboard, buat printer, cukup semua. Buat flash disk juga bisa. Kalau keyboardnya nggak pakai keyboard tambahan. Kemudian ada port USB Type-C-nya 2. Yang ini kalau nggak salah support charging, yang ini data doang. Lalu di sini ada LED indikator. Oh, ini buat ini kamera switch ya.
Kalau mau matiin kameranya tinggal digeser ke kanan. Oke, fisik ya, switch kameranya mantap. Dan mari kita nyalakan langsung laptopnya. Ini hinge-nya masih diplastikin ya. Oke, si tombol powernya ada backlight-nya juga, warna biru. Infinix, saya akan perlihatkan layarnya ke sisi atas. Oke, kenapa flicker ya? Biasanya layar laptop nggak flicker sih. Refresh rate-nya beda mungkin. Atau enggak lah, nggak mungkin layarnya OLED ya. Harga segini kayaknya masih IPS deh, paling banter. Ya kalau dilihat layarnya ini bezelnya cukup tipis di kiri kanan, atas sedikit lebih tebal karena memang harus menempatkan kamera depan, lalu mikrofon juga, dan tidak lurus ya. Tuh, kayak ada sedikit tonjolan di bagian kameranya yang tebal di bezel bawahnya. Oke. Dan kita ya bukan touchscreen ya, kita akan setup dulu Windows-nya. Kalau saya dengerin suaranya dari speaker yang bottom firing ya, yang di sini bolong-bolong. Mungkin malah sebetulnya exhaust juga, tapi nggak tahu, saya belum yakin. Apakah ini speaker juga atau exhaust? A few moments later. Oke, sudah masuk ke Windows dan WiFi-nya sudah connect barusan. Kalau menurut saya sih segitu cepat ya buat setup Windows-nya. Mungkin memang performa prosesornya, network sama juga SSD-nya lumayan. Tapi yang sedikit saya notice bahwa kurang enak dipakai adalah si touchpad-nya ini. Tab buat klik sering salah, mungkin butuh pembiasaan ya. Kalau keyboard tadi saya ngetik-ngetik buat ngetik password doang sih. Key travelnya jelas tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam. Namanya juga laptop tipis ya, dan juga terjangkau ya harganya. Seperti ini susunan keyboardnya, cukup lengkap walaupun memang tombol arah atas dan bawah dibelah dua ya. Kemudian tombol kiri dan kanan tidak full lebarnya. Ini nanti kalau buat yang baru pakai laptop ini, sebelumnya sering pakai laptop dengan keyboard yang standar, mungkin akan butuh pembiasaan karena lebar tombol yang di kanan ini dipapas juga nih, yang home, page up, page down, sama end. Walaupun itu sudah suatu hal yang cukup membahagiakan gitu ya. Ada tombol buat navigasi seperti ini cukup lengkap di laptopnya, karena banyak yang harus pakai function key buat home, page up, page down, sama end. Kemudian sisanya sih sama, ada FN, Windows, ini option atau menu. Dan apakah ada backlight? Ada 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2 ya, 3 level backlightnya. Caranya dengan tekan tombol FN dan juga spasi. Ini kok tiba-tiba berubah ya si tema Windows-nya. Wallpaper Infinix seperti itu. Mungkin teman-teman udah banyak lihat juga di Instagram reviewer lain. Kemudian di function key, ya ini keyboardnya lengkap ya. Function key terpisah. Ada menu atau shortcut buat mute, volume down, volume up, matiin touchpad, buat WiFi, brightness screen bisa diatur dari sini juga, atur display outputnya kemana, dan sleep ada nih, tombol sleepnya FN sama escape ya. Nah kalau storage-nya tersisa 211 GB ya, dari total 237 GB. Ini yang Core i3 ini, SSD-nya 256 GB. Nah kita bisa lihat juga di sini. Prosesornya adalah Intel Core i3 1005 G1 dengan clock speed 1,2 GHz ya. RAM-nya 8 GB. Konon katanya RAM-nya nggak bisa di-upgrade, tapi masih ada slot buat nambah SSD. Windows-nya Windows 10 Home Single Language 20H2 versinya, dan diinstal di 15 Mei 2021. Udah lumayan update nih tipe atau versi Windows 10-nya. Kemudian buat yang nanya dapat Office nggak? Office tuh sekarang sistemnya subscription ya. Jadi tadi dikasih si trial Office-nya. Jadi bisa dipakai mungkin sekitar seminggu atau sebulan. Habis itu kamu bakal ditanya apakah mau lanjut berlangganan Office. Kalau mau biasanya dikasih plan-nya, mau yang bulanan, tahunan, bayar ya. Jangan install bajakan, ingat. Kalau mau cari yang gratis, saya pakai WPS Office, itu ada free-nya, beneran free ya, bukan trial doang. Mungkin
sesekali muncul iklan ketika lagi buka pertama kali aplikasinya. Sama ada beberapa fitur kayak export PDF harus satu-satu, nggak bisa banyak dokumen langsung. Tapi bagi saya itu masih usable banget sih, dan kepake juga sama anak saya buat sekolahnya, WPS Office. Oke, mari kita tes ngetik. Sama tes ini ya, tes audio. Bentar, kalau gitu saya siapin mikrofonnya dulu sebentar ya. A few moments later. Oke, saya sudah tempatkan dua buah mikrofon di sini, jadi suaranya harus lebih stereo, lebih hidup lagi. Dan sambil kita buka browser buat buka YouTube, kita akan tes ngetik ya. Kita dengerin suara keyboardnya seperti apa. Browsernya seperti biasa, defaultnya adalah Microsoft Edge ya. youtube.com. Gimana suara keyboardnya seperti itu? Apakah berisik atau tidak? Buat yang biasanya key travelnya dalam atau jauh sih bakal kerasa sih ini sedikit lebih cetek ya, kurang clicky sedikit. Tapi masalah kebiasaan aja sih, kalau keyboard pasti lama-lama juga kebiasa kok. Apalagi memang misalkan kamu keyboardnya cuma laptopnya cuma satu ya, nggak ganti-ganti, nggak pindah-pindah, harusnya sih nggak masalah. Oke, kemudian kita akan segera dengarkan speakernya. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed until I woke up. Output suaranya barusan saya tes, powernya tidak terlalu besar ya, tapi masih lumayan kontrol, nggak cempreng, masih bagus suaranya. Paling kalau kamu misalkan tetap kekeh pengen beli laptop ini, saya cuma bisa sarankan ya yang ini, yang Core i3. Kalau misalkan kamu udah siap spend money 8 juta, 10 juta, kalau misalkan nggak butuh-butuh banget performa kencang i7, kayaknya harus difikirkan buat ngambil brand lain dulu. Sementara ini yang lebih jelas layanan purna jualnya dan juga durability-nya, karena saya belum tahu ini bakal tahan berapa lama dipakai. Kalau build quality sih ada masalah dari tadi, walaupun sedikit off di touchpad-nya, kliknya rada kurang enak. Kemudian keyboard juga feels-nya rada beda lah dibandingkan keyboard yang bagus. Tapi sekali lagi karena level harganya segini, masalah keyboard sama touchpad ini menurut saya masih bisa dimaklumi. Kemudian oh iya, ada ini switch kamera kill kamera kill yang hardware nih. Nih misalkan nih kita lagi buka kamera, kita kill kameranya, langsung we can find your camera. Kita nyalakan kembali, langsung bisa lagi. Kita akan coba dulu nih, apakah hinge-nya atau lid-nya bisa diangkat dengan satu tangan. Wow, bisa nih. Mantap. Biasanya itu menunjukkan bahwa hinge-nya ini solid ya. Tapi bisa kuat berapa buka tutup, saya juga kurang tahu. Sebetulnya serius saya bingung mau ngomong recommended atau enggak, karena ini baru unboxing.
Concern saya adalah kalau soal laptop durability, bisa nggak dipakai jangka panjang, apakah tidak akan bermasalah dalam pemakaian beberapa bulan ke depan, sampai beberapa tahun ke depan. Tapi kalau ngelihat dari spek, build quality, kemudian ya feels-nya, dibandingkan harganya, ini worth it banget. Keyboard bisa menyesuaikan feels-nya di tangan. Touchpad juga, makin lama kamu bakalan pindah ke mouse deh, serius yakin. Jadi buat yang budgetnya terbatas, ini pilihan yang menarik banget. Walaupun sekali lagi saya belum bisa ngasih jaminan soal durability-nya ya, termasuk soal layanan purna jualnya. Ya kalau misalkan mau yang pasti-pasti aja, brand laptop udah banyak kok yang jual di harga segini, tapi mungkin cari yang Core i3, Full HD, kemudian SSD, tipis juga, looks-nya juga enak buat dipakai kerja di luar. Bakal susah sih. Infinix ini serius, ini bikin geger dunia laptop nih kayaknya. 5,5 juta, Core i3, RAM 8, SSD 256, layar Full HD, portnya lengkap banget, USB Type-A-nya 3, Type-C-nya 2, buat charging dipakai 1 ya Type-C-nya, karena dikasih charger sama kabelnya yang Type-C. Tapi kalau kamu mau beli adapter lagi yang cocok, cari buat Infinix Inbooks X1 ini, kamu bisa free tuh 1 slot A1 port USB Type-C buat kebutuhan lain. Lengkap sih ini. Itu dilema saya sekarang cuma soal recommended atau enggak. Sebetulnya kalau ngelihat spek, build quality, feels recommended. Tapi saya masih tanda tanya soal masalah durability sama juga layanan purna jual. Susah. Saya takut kalau soalnya saya takut kalau rekomendasiin baru dipakai sehari, ternyata besok ada yang beli, sebulan 2 bulan ada masalah misalkan di layar atau di fleksibel di hinge-nya. Jadi ya gitulah, saya kasih tanda bintang dulu. Recommended kalau ngelihat build quality, spek teknis, performa juga dari tadi buat hal-hal yang ringan. Oke. Sama feels di tangan, ini lembut, finishingnya nggak kayak yang murah, serius nggak kayak yang murah. Tapi 2 hal yang masih jadi tanda tanya, durability sama layanan purna jual, itu aja sih. Karena laptop biasanya nggak dipakai sebentar-sebentar, gonta-ganti ya. Sip, gitu aja mungkin. Habis ini kita closing pakai rekaman dari kamera depan webcamnya Infinix Inbooks X1 ini ya. Oke, terima kasih. Ya, ini dia perekaman dengan webcam dari Infinix Inbooks X1. Kalau ngelihat resolusinya di layar kemungkinan HD doang ya, 720p. Dan noisy dibandingkan kamera saya tadi mungkin bedanya kentara. Silakan dicek juga audionya. Mikrofonnya ada di layar di sana. Jaraknya mungkin sekitar 40-50 cm dari mulut saya. Sebelah tetangga lagi nyalain pompa, jadi bisa dicek juga suaranya masuk atau enggak. Ya udah gitu aja, cuma buat ngetes kamera sama mikrofonnya ya, kira-kira buat zoom atau video call kepake atau enggak. Terima kasih sudah menyimak video yang mungkin panjang ini, karena saya juga belum tahu bahasan apa saja yang harus dibatasi di video unboxing sama tes ini. Link pembelian ada di deskripsi, tapi ya pikir baik-baik ya sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak. Kalau misalkan memang ada ekstra budget, oke, tapi kalau budgetnya pas-pasan, pikir baik-baik dulu ya. Oke, biar nggak menyesal. Terima kasih sudah menyimak dari Kota Cimahi. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.